catering ataupun perkemahan di Villa Aku Cantik ini. Nanti mungkin Pak Dadang bisa menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan di sini. Ya, sekalian memperkenalkan inilah Villa Aku Cantik. Silakan kalau mau ada acara, kalau mau ada acara botram, baik secara organisasi yatim piatu ya, Pak Ojak ya, maupun secara pribadi, mau bulan madu ya di sini bisa. Nanti apapun bisa dilakukan di sini, dan di sini ada di tengah-tengah kota. Jadi nyaman lingkungan, dan insya Allah ini merupakan tempat yang ramah anak, artinya anak bisa melakukan aktivitas di sini. Ibu peserta dan bapak sekalian, mohon maaf mengganggu waktunya pada kegiatan sore hari ini di tengah kesibukan bapak dan ibu pimpinan Yayasan Yatim Piatu di dalam mengelola anak yatim piatu. Saya menyampaikan sedikit gambaran tentang apa yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 September ya. Harinya 26 September 2020, yaitu hari Sabtu malam Minggu. Jadi berangkat dari keinginan pemilik Villa Aku Cantik ini, yaitu Pak Haji Dadang ya, nanti mungkin suatu saat ya kalau beliau berkesempatan datang ke sini ya berkenalan langsung dengan bapak-bapak, karena beliau salah satu agnia, salah satu mujaki yang sangat peduli dengan yatim piatu. Ya, alhamdulillah kegiatan di komunitas Jakaria juga saya bisa berangkat nanti kegiatan di sana ya, karena dukungan daripada Pak Haji Dadang. Yang pertama, temanya adalah, tema daripada kegiatan kita ini adalah gebiar ceria yatim ya. Gebiar ceria yatim ya. Bersama Kapolres Sukabumi Kota dan Villa Aku Cantik. Jadi tujuan kita ini adalah untuk menggembirakan anak yatim. Masih dalam suasana Idul Yatim ya. Idul Yatim, lebarannya anak yatim. Masih bulan Muharram kan, 26? Masih Muharram apa udah Safar? Udah lewat. Udah lewat? Oh, udah lewat. Bulan Safar dong ya. Bulan Safar. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Karena Rasulullah sendiri menikahkan putrinya Siti Fatimah itu di bulan Safar ya, di bulan Safar. Jadi nggak apa-apa. Berarti acara dilaksanakan di bulan Safar. Cuma yang perlu kita garis bawahi, karena suasana melawan pandemi COVID-19, tentu kita harus memberikan contoh kepada warga masyarakat, karena sebetulnya kegiatan-kegiatan berkumpul itu tidak boleh ya. Kenapa di pesantren bisa? Karena di pesantren itu ya. Nah, jadi kita tidak boleh, termasuk jumlahnya. Kenapa Pak Haji Dadang tidak mau banyak? Bukan tidak mau banyak, tapi memang dibatasi. Ibu Kapolres nggak mau banyak-banyak, boleh tapi nggak mau banyak-banyak ya. Boleh tapi harus pakai masker, boleh tapi harus menjaga jarak. Jadi jadikan kegiatan ini juga sebagai sosialisasi untuk tetap anak sepanjang kegiatan di sini menggunakan masker ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini udah Kepres, keputusan Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Pergub, peraturan gubernur nomor 60 ya. Jadi ada sanksi administrasi bagi pelaku usaha, pedagang ya, pimpinan yayasan juga kalau anaknya nanti terpapar COVID-19. Jangan sampai pulang dari Villa Cantik yang amit-amit ya positif dan lain sebagainya. Itu kira-kira tujuannya menggembirakan, membahagiakan. Cuma dalam kapasitas membahagiakan ini, saya juga pengen dengar masukan nanti, karena bahagianya Pak Roja, bahagianya saya, bahagianya Bapak, bahagianya anak-anak kan berbeda ya Bu ya. Belum tentu kita dikasih musik bahagia kan? Belum tentu kita dikasih umpamanya tari-tarian bahagia ya. Jadi bahagia itu nanti seperti apa bahagianya anak yatim, tetapi memang musik harus ada, musik harus ada ya. Kemudian foto-foto keliling taman ini harus ada, catering juga harus ada ya, tetapi juga tidak menghilangkan kaidah daripada edukasi terhadap anak ya. Jangan sampai malah keluar dari sini anak memberikan kesan yang
kurang pas. Jadi tetap saya nanti memberikan masukan setelah nanti saya paparkan ya kegiatannya seperti ini. Jadi gambaran saja, anak datang jam segini, jam setengah 4-an atau jam 3. Nanti kita persiapan, sudah ada panggung ya, nggak tahu pada nanti panggungnya di mana. Di sini ya, pembukaannya di sini, panggungnya di sini. Nanti pembukaannya bersama Ibu Kapolres ya, pembukaannya. Kemudian setelah beres Ibu Kapolres membuka sampai jelang maghrib lah ya, kemudian anak-anak itu kita laksanakan sholat berjamaah. Kemudian nanti setelah sholat berjamaah ada makan malam. Setelah makan malam kemudian nanti mereka akan mendengarkan tausiah ya. Setelah tausiah kemudian mereka akan dihibur dengan penampilan-penampilan ya, tapi juga nanti ada penghiburnya dari orkes gambus ya. Jadi penampilannya saya pengen rangkum dari sekarang. Umpamanya Umi Kulsum mau menampilkan apa, umpamanya ada pembaca puisi yang bagus, silakan nanti dicatat oleh Pak Gingin. Kemudian ada yang bisa nyanyi sholawatan, sampaikan dari sekarang ya. Paling tidak masing-masing perwakilan dari ini ada penampilan sebanyak 3 penampilan. Kemudian ada pencak silat, nah, silakan dirangkum pencak silatnya. Kemudian ada yang nyanyi, ya itu lebih bagus nyanyinya. Nanti kita selang-seling ya, selang-seling. Ada penyanyi yang asli, ada dari yatim, ada puisi, kemudian ada kalau mungkin nanti ada apa sosiodrama, ada apapun, pokoknya seperti samenan lah. Mereka harus bergembira, tetapi ada nilai-nilai nanti si MC-nya menyampaikan nasihat juga Pak Ojak. Jadi jangan khawatir, tetap di sela-sela musik kita sisipkan ada nasihat buat anak-anak, ada dongeng-dongeng positif tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali, sehingga ada edukasi yang bisa diambil ya, ada tarbiyah yang bisa diambil oleh anak-anak sepulangnya dari sini. Nah sampai mungkin jam berapa Pak? Sampai jam 10-an lah ya, jam 10.30 apel malam. Kita tetap ada semi militernya, ada apel malamnya sama Pak Gingin nanti bagian lapangan ya. Kemudian juga ada apel malam ya, mungkin juga kalau memungkinkan ada jerit malam, tapi masih di daerah sini nggak apa-apa. Nanti kita siapkan perkemahan Pak, itu tempatnya enak. Pak Haji Dadang nanti yang menyiapkan. Mereka akan ditidurkan di sini. Nanti kita bangunkan sholat tahajud, kita bangunkan sholat subuh, kemudian ada kuliah subuh, kemudian pagi-pagi apel ya, apel pagi seperti polisi gitu. Habis apel nanti ada olahraga pagi bersama tim ya dari Pak Dadang atau lain sebagainya. Setelah itu ada outbound ya, outbound ada tempatnya, sudah disiapkan, ada merayap, ada segala macam seperti tentara lah gitu kan, supaya mereka fisiknya kuat. Setelah outbound istirahat sejenak, kemudian siap persiapan untuk penutupan ya. Nah habis itu mungkin ada pembagian ya, ini pembagian santunan anak yatim dan bingkisan mungkin, karena jangan sampai mereka pulang dari sini nggak bawa apa, nanti dilaporkan Pak ya. Jadi harus ada nilainya, pulang dari sini nggak bawa apa-apa pasti anak-anak mah kecewa ya. Ada mungkin ada bingkisan, ada santunan anak yatimnya, jadi pulang mereka dengan membawa santunan anak yatim. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dadang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kanit Polmas, Pak Haji Jujun, Pak Gingin, Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan menghadiri kegiatan ini. Dan insya Allah niat baik Allah selalu menjalankan dengan kemudahan. Jadi berawal tadi sudah dikatakan oleh Pak Haji Jujun, berawal dari niat Pak Haji Dadang, pemilik Villa Aku Cantik ini ingin menggembirakan anak-anak yatim. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Haji Jujun itu kepinginnya banyak ya Pak Jujun ya, tapi memang harus memenuhi protokol kesehatan. Tidak boleh lebih daripada 40 orang, kita mungkin bisa diatur-atur. Jadi intinya singkat saja, beliau ingin sekali berbagi dengan anak-anak yatim. Mungkin beliau juga punyalah di tempatnya di Jakarta, mungkin ini di Sukabumi, ingin berbagi, ingin
menceriakan bahasanya gitu. Jadi anak-anak teh ingin bahasanya punya ngasuh anak-anak ya, seperti itu. Mungkin teknisnya mungkin di sini yang diundang ada 5 yayasan, mungkin 8 orang. Selamat datang Pak. Silakan. Ini manajer di sini. Ya. Mari Pak. Ayo. Om. Nah, jadi ya itulah berawal dari Pak Haji Dadang ini benar-benar ingin menggembirakan anak-anak yatim. Nah, mungkin secara teknis karena ini ada 5 yayasan anak yatim, ya mungkin 8 orang, 4 putra, 4 putri. Jadi kepinginnya sih bila perlu banyak 100, tapi karena 10 kepinginnya sih banyak, tapi karena dibatasi harus jangan terlalu banyak karena sesuai dengan aturan Inpres nomor 6 tahun 2020. Sekarang ya Inpres nomor 6 tahun 2020 penegakan disiplin perintah presiden, perintah gitu. Makanya kita tiap hari dari jam 9 sampai jam 12 melaksanakan instruksi presiden tadi, penegakan hukum disiplin di masyarakat Kota Sukabumi. Nah, kalau kita memberikan instruksi presiden, kenapa kita harus melanggar kan gitu kan? Tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya mungkin teknisnya anak-anak itu antara usia 12 sampai 15 tahun ya Pak Haji ya. Jadi yang masih geget, jangan terlalu kecil, yang geget-gegetnya lah. Anak-anak yang kalau umur 17 tahun memang terlalu gede. Nah ini yang umur antara 12 sampai 15 tahun. Ya Bu? Bang 10 tahun kecil teh ibu ya. Kecil teh Bu. Kecil teh ibu ya. Penggalang aja Bu, penggalang. Kalau penggalang kan antara 11 sampai 15 ya. Antara 11 sampai 15 tahun aja penggalang. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang bisa datang ke sini. Cuaca seperti ini tapi tetap datang ke sini. Terima kasih. Barangkali ada tambahan Om dari Pila Cantik atau sini. Ayo sini. Om. Ya baik ya, terima kasih Pak Dadang yang sudah menambahkan. Nah kira-kira ada gambaran ya. Jadi kegiatan ini adalah merupakan bagian daripada Muncek Bahasa Sunda namanya jembatan lah, jembatan ibu dan bapak bisa mengenal Pak Haji Dadang nantinya. Jadi jangan berkecil hati dengan acara nangan kieu unggul, jangan. Allah itu maha tahu, maha mendengar. Semua kegiatan itu pasti ada hikmah di balik pertemuan, ada hikmah di balik kebaikan gitu ya. Jadi insya Allah pertemuan ini akan menjadi sebuah jembatan ya. Nanti juga ada Ibu Kapolres atau mungkin nanti pada waktu pembukaannya diundang siapa bisa bertemu sehingga kegiatan ini menjadi syariat ya, syariat daripada semakin berkembangnya rating ataupun kelas ataupun popularitas daripada yatim piatu, karena tidak semua diundang ya, karena keterbatasan. Jadi kalau yang belum pernah berhubungan dengan Polres pasti nggak diundang ya. Jadi itu berarti ada hikmah. Karena itu hanya mungkin kekecewaannya kenapa sedikit ya, nggak banyak ya. Nanti kita coba setelah pandemik lah ya, setelah pandemik bisa nyampe 25 atau berapa orang gitu kan, kagok 10 mah bisa ada pemikiran seperti itu. Tapi insya Allah semuanya sudah dijamin ya, makannya dijamin, minumnya dijamin ya, mungkin bekalnya juga dijamin. Insya Allah memang berat ya, pasti ibu-ibu juga harus ada pendamping Pak Gigit. Jadi harus ada tenda pendamping juga, karena tidak mungkin anak-anak itu dilepas ya. Jadi masing-masing mungkin nanti ada pengurus yang mudanya ya, sekalipun bapak dan ibu tidak ikut ya, yang mudanya didampingi. Jadi ada peleton ya, ada 2 orang pembina putra dan 1 orang putri. Nah mungkin secara garis besar
seperti itu ya gambarannya. Datang ke sini jam 3 ya, pulang besok jam 10, gambarnya seperti itu. Memang ada dua alternatif tadinya, nggak usah nginep katanya, dari pagi sampai malam. Menurut saya jenuh Pak, jenuh. Kalau nginep kan ada suasana malamnya dapat, suasana siangnya dapat. Tapi kalau siang doang ya, mereka nggak dapat suasananya. Belum lagi banyak pengunjung yang lain ya, karena hari Minggu pasti banyak pengunjung yang lain. Nah ini juga Pak Manajer ya atau Pak Direktur, kira-kira gambaran seperti itu. Mereka datang jam 3:30 ya, kemudian pembukaan ya, hanya mudah-mudahan dibuka Polres tepat ya. Kalau tidak tepat kita isi dengan apalah nanti ya pembukaan. Cuma duduknya apakah mereka duduknya di kursi ataukah ngampar di bawah ya kan. Nah yang jelas ada panggung musik ya, kemudian ya ada panggung inilah seperti panggung hiburan tetapi nanti kita isi dengan ya ada lagu qosidah, ada sholawatan, ada segala macam seperti itu. Nah kemudian anak kita nginepkan di tendanya juga bukan kayak tenda perkemahan abal-abal Bu ya, bukan. Ini enak, mewah, tendanya mewah lah, udah disiapin oleh Pak Haji Dadang. Nanti Ibu bisa lihat sendiri, insyaallah membahagiakan mereka lah ya, membahagiakan mereka ya, namanya gebiar ceria anak yatim. Mungkin itu saja ya kan, jadi gambarannya gitu kan. Nanti ada penampilan ya, setelah dibuka sampai jam 10 atau jam 11 malam mereka ditidurkan, kegiatan paginya, kegiatan lapangan, nanti langsung penutupan lagi. Cuma penutupannya mungkin kalau memungkinkan di tempat ini lagi, kalau enggak langsung di lapangan ya. Dan mungkin Ibu Kapolres nggak nutup lah, ini penutupannya sama kita aja pembinanya. Nah mungkin jadi untuk hari ini ya cukup saja. Nanti cuma nanti tergambar, saya minta yang dikirimnya yang berkualitas gitu Bu. Jadi yang punya kelebihan untuk budak nucicingan gitu ya. Tong. Jadi anak yang mau menampilkan apa dari sekarang ya insya Allah mungkin Pak Direktur ya, dari penampilan terbagus itu ada hadiah ya, harus dibanyakin hadiah. Jadi saya minta ya mungkin harus ada 40 inilah, 40 bingkisan ya apa punya pulpen isinya yang gitu pada buku. Jadi semua nanti mereka berbahagia dapat hadiah semuanya. Insya Allah nanti kita pikirkan harus ada 40 bingkisan, karena kan intinya mah bingkisan anak yatim cuma dikemas supaya tidak jenuh ya. Jadi nanti terakhirnya ada bingkisan 40 bingkisan ya. Nah nanti kita bikin mereka bahagia ya. Nanti ada juga bingkisannya, ada juga nanti santunannya untuk mereka. Nanti mungkin kesempatan yang berikutnya bisa bertemu dengan pemiliknya, bapak-bapak bisa bersilaturahmi secara langsung dengan tetap mengedepankan attitude, barangkali seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bu. Ya, sok Ibu. Ada rondomnya, ada ini kita PDF kan ya, tetapi ini nanti mungkin ada perbaikan juga. Ada perbaikan nanti dibuatkan grup ya, minta nomornya. Ada semua sih di sini nomornya. Saya absen dulu ya. Ini dari Ibu dari mana Bu? Oh Asabi. Ini dari Alfitroh. Belakang Wikulsum. Wikulsum 2 orang. Oh iya. Terus Pak Zakaria. Berarti yang satu belum ada ya? Sukma Winata ya. Coba ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak? Jangan sampai ada yang sama. Biar meriah. Ya saya minta dari Ibu dulu. Ibu kira-kira menampilkan apa? Dicatat Pak Gin. Biar. Dua ada apa? Salawat apa? Kasih yang jelas. Ini salawat apa? Pakai musik. Oh, maksudnya Ibu bisa bawa musik sendiri.
Sangat tamu-tamu terhormat, tamu-tamu yang insya Allah menjadi barokah ya. Amin. Di berbagai yayasan anak-anak yatim, kewajiban kita bersama ya, untuk memelihara mereka. Dari Villa Cantik mungkin saya ke teknis sama penyediaan properti aja ya Pak ya. Yang tadi dibilang kan sebelumnya belum matang banget ini ya. Apa yang ditampilkan terus harus disesuaikan dengan apa yang harus disediakan oleh saya ya Pak ya. Poin-poinnya mungkin udah sebagian dari Pak Gingin nanti ya. Mungkin kayak seperti itu. Ada musik juga kan, ada musik, ada kita yang sediain itu sama playernya apa enggak gitu yang dibilangin tadi, pemainnya gitu, apa kita nyediain alatnya doang gitu. Oh, harus dengan pemain kan ya, ada pemain, harus mereka mah artis-artisnya. Oh. Jadi kalau itunya dari kita pengiringnya dari kita semuanya. Siap. Ya udah saya nanti yang bilang pada Dadang aja nantilah di grup aja misalnya ada tambahan anu harus disesuaikan dengan kesediaan dari kita itu ya. Kita mempersiapkannya apa aja yang dari sini. Ini saya bertanya ke direktur ya, kita sudah ada komunikasi dengan Pak Haji Dadang, kita kan terbatas ya. Kita bisa menyimak apa yang diharapkan oleh Pak Haji Dadang sebagai pemilik. Silakan Bapak kemas dengan entertain yang bagus. Saya kan wawasannya kurang, ya kan? Saya hanya tahunya bahwa yang sampai jadi camplang gitu. Saya bawa tahunya datang mereka jam 4, habis itu pembukaan ada Kapolres dan di situ juga ada Kapolres dan pasti nggak sendiri juga. Sebenarnya itu nggak sesederhana ini Pak. Memang rapatnya kayak sederhana. Tapi pelaksanaan sebetulnya ini repot karena Pak Haji Dadang mengharapkan yang membuka Kapolres itu loh. Kalau yang membukanya udahlah aku jujur nama aku Dadang mau ayah Kasat Lantas, mau ayah Kasat Bimas. Yang namanya ngundang Kapolres kayaknya menurut saya jadi repot. Repotnya ya ada makan kan, pasti ada makan, kemudian pasti mereka agak lama di sini juga, nah terus begitu kan. Ya maksudnya gambaran kan akan masih ada gambaran. Jadi satu, karena itu seperti itu, karena ada Kapolres pasti tidak sederhana itu. Kayaknya tidak seperti Hutpolwan sih. Rizqna ba Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walau anna qur'ana syurat bi jibalu aw qutiya bil adu aw kulima bihil maut balillahil adu jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya bihil muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita akhiri acara silaturahmi dan pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.